Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar. Namun, dalam pembelajaran kali ini kita adakan secara online agar dalam pembelajaran kita bisa menambah ilmu kita dimanapun dan kapanpun. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya duduk siap. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah sayang kepada kita dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kita akan membaca surat pendek yaitu surat Al-Insyirah. Oke? Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gotong royong dalam sifat saling membantu. Nah, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita bersemangat terlebih dahulu. Nah, dalam menumbuhkan rasa semangat, ada lagu nih buat kalian, oke? Ini lagunya kita nyanyi bareng-bareng, oke? Nah, judulnya yaitu tentang di sini teman, di sana teman, oke? Nah, di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sana teman, mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, sekarang udah semangat kan untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gotong royong dalam tolong menolong. Nah, tujuan kita dalam belajar kali ini adalah untuk agar kita bisa menumbuhkan sikap toleransi kepada masyarakat, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial di mana kita sebagai manusia bisa saling tolong menolong. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gotong royong dalam tolong menolong. Nah,
Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dengan adanya interaksi antar sesamanya. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan masyarakat diperlukan kerjasama dan gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan. Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap manusia dalam bermasyarakat pasti berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling menolong, setia kawan, toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Hal ini yaitu membentuk masyarakat untuk harmonis, rukun, dan baik, sehingga timbullah yang namanya norma, etika, dan sopan santun yang dianut oleh masyarakat. Manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Di antara alasan tersebut yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia itu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu beberapa contoh dari kegiatan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Di antaranya yaitu contoh yang pertama, gotong royong. Gotong royong itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama. Dalam kegiatan gotong royong, setiap orang yang berpartisipasi akan menikmati hasilnya secara bersama-sama dengan adil. Di dalam kegiatan gotong royong itu, manusia akan saling membutuhkan. Warga masyarakat bekerja sama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan demikian, gotong royong tersebut dapat meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Contoh kecil dari kegiatan gotong royong tersebut adalah membersihkan lingkungan sekitar secara bersama-sama. Contoh yang kedua yaitu menaati peraturan dalam sebuah tempat atau sebuah kelompok masyarakat, di mana yang pasti ada dalam peraturan yang tertanam. Sikap atau bentuk ketaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarlah yang menjadi contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap menaati peraturan atau tata tertib ini adalah sebuah kesadaran bahwa manusia itu tidak hidup hanya sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan manusia lain. Hal ini juga dilakukan untuk saling menjaga satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial ini harus memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan sehingga tidak saling merugikan. Nah, itulah contoh yang kedua. Selanjutnya kita memasuki contoh yang nomor 3. Nah, di contoh yang ketiga yaitu tegur sapa saling menyapa antara satu dengan lainnya adalah sebuah contoh lain dari manusia termasuk makhluk sosial. Saling tegur sapa ini adalah contoh interaksi yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Setiap sesama manusia saling menyapa dengan ramah, maka hubungan baik akan terjalin. Selain itu, akan terbentuk sikap saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Saling tegur sapa ini juga tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dekat atau saling mengenal saja. Meskipun tidak sering bertemu atau bahkan tidak saling mengenal, tegur sapa juga sebaiknya tetap dilakukan di mana tempatnya. Contohnya dalam kegiatan tegur sapa ini seperti ketika melintas jalan yang tidak bisa dilewati dan banyak sekumpulan orang. Nah, meskipun tidak saling mengenal, tetapi jika melewatinya tetap melakukan tegur sapa, seperti mengatakan permisi. Sikap-sikap seperti inilah yang merupakan contoh manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itulah adalah contoh yang nomor 3. Selanjutnya contoh yang nomor 4, memiliki rasa empati dan simpati. Nah, contoh lain yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu memiliki rasa empati dan simpati. Empati dan simpati adalah sebuah perasaan yang ditujukan untuk orang lain yang sedang mengalami sebuah masalah atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perbedaan dari keduanya terletak pada perasaan yang dialami. Simpati adalah sebuah rasa iba atau kasihan, sedangkan empati yaitu melebihi dari rasa itu. Nah, selanjutnya yaitu contohnya saat seseorang mengalami musibah kebakaran. Seseorang yang bersimpati akan memberikan belasungkawanya dan dukungan untuk orang yang sedang mengalami musibah tersebut. Namun berbeda dengan empati. Seseorang yang berempati akan lebih memberikan aksinya dalam bentuk perbuatan, seperti membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan sebuah makanan atau pakaian pada orang yang terkena musibah kebakaran tersebut. Nah, meskipun keduanya adalah hal yang berbeda, tetapi kedua hal ini adalah contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seorang manusia itu akan merasakan sebuah iba atau sebuah perasaan sedih ketika seseorang mendapati sebuah kesusahan atau sebuah masalah. Hal itu tumbuh atau timbul yang dialami dari naluri manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama dengan lainnya. Selanjutnya yaitu contoh nomor 5 dalam tindakan gotong royong dalam saling tolong-menolong, yaitu membantu orang lain. Contoh yaitu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah sikap membantu orang lain. Dapat dikatakan saling membantu adalah ciri atau contoh utama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain untuk dirinya. Begitupun sebaliknya, setiap manusia pasti memiliki naluri alami untuk membantu orang lain. Maka hal itu karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan pada manusia lainnya. Ketika seseorang manusia membantu manusia lain, hal yang tidak disadari bahwa ia juga membantu dirinya sendiri. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah atau ia membutuhkan sesuatu, orang yang dibantunya akan membantunya balik. Nah, timbal balik inilah adalah bentuk dan contoh dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya gotong royong dalam saling tolong-menolong contoh nomor 6 adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Bentuk manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan masyarakat atau sebuah lingkungan. Keamanan dan ketertiban lingkungan adalah hak dan tanggung jawab antar masyarakat. Contohnya dalam hal ini seperti menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dimulai dari langkah kecil yaitu lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan merugikan orang lain. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yaitu contoh lain yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan jaga malam atau yang disebut dengan pos ronda.
Nah, melalui hal-hal kecil tersebut, maka ketertiban dan keamanan lingkungan akan terjaga, sehingga keadaan lingkungan juga akan lebih aman dan nyaman. Hal itu akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih terjaga. Selanjutnya, contoh gotong royong keamanan saling membantu yang nomor 7 adalah bersosialisasi dengan lingkungan. Bersosialisasi dengan lingkungan juga termasuk contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk menyatu dengan sebuah lingkungan, kita perlu melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut pasti melibatkan yang namanya banyak orang. Nah, seseorang yang pandai bersosialisasi dengan lingkungannya berarti ia mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Orang tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Bersosialisasi membuat hubungan menjadi baik dan mempererat tali silaturahmi ke depannya. Hal ini mengakibatkan kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan lebih baik. Nah, itulah beberapa kedudukan dari kegiatan gotong royong dalam tolong-menolong. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai manusia harus bisa saling membantu, tolong-menolong, agar dalam kehidupan kita bisa terjamin sebuah keharmonisan, kerukunan, dan terciptanya lingkungan yang kondusif. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan untuk semuanya teman-teman agar melakukan hal tersebut dimanapun dan kapanpun dan tidak mengenal di ruang manapun, agar kita bisa menjadi manusia yang menjadi lebih baik. Nah, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat, bisa diterapkan kepada teman-teman semua, dan besok kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran gotong royong dalam hal beragama. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini tentang kegiatan gotong royong dalam tolong-menolong. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.